Halo sahabat YouTube, kembali lagi di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan soal UTBK, SBMPTN Soshum untuk jenis soal geografi. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Selanjutnya soal nomor 6. Data tentang jumlah curah hujan, jenis tanah, dan jumlah penduduk di suatu daerah dapat diperoleh dengan cara A. Survei di lapangan, B. Melihat di citra satelit, C. Melihat dalam peta digital, D. Melihat dalam peta manual, E. Mengonversikan citra dalam bentuk digital. Jawabannya adalah A. Survei di lapangan. Kita lihat pembahasannya. Data dalam sistem informasi geografis atau SIG terdiri dari 3 sumber antara lain sebagai berikut. Yang pertama, data yang berasal dari sumber data peta, yaitu data yang telah terekam pada kertas atau film yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk digital seperti peta iklim, peta geologi, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu data yang bersumber dari data lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengukuran di lapangan atau melalui survei, seperti data tentang jumlah curah hujan, jenis tanah, dan lain-lainnya. Kemudian data yang ketiga, yaitu data yang bersumber dari data penginderaan jauh, yaitu data yang diperoleh dari penginderaan jauh, seperti foto udara atau radar. Soal nomor 7. Beragamnya sumber daya alam di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Indonesia yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan aneka ragam jenis tumbuhan dapat tumbuh subur. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Fenomena ini merupakan faktor penyebab keberadaan sumber daya alam yang berupa A. Faktor geografis, B. Faktor astronomis, C. Faktor vulkanis, D. Faktor geologis, E. Faktor wilayah laut. Jawabannya adalah B. Faktor astronomis. Kita lihat pembahasannya. Beragamnya sumber daya alam di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Nah, antara lain, yang pertama secara astronomis, Indonesia terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Hal ini menyebabkan aneka ragam jenis tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Kemudian yang kedua, secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng tektonik dan 2 pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibat letak geologis tersebut, maka di Indonesia sering dijumpai rangkaian pegunungan api aktif yang memungkinkan terbentuknya berbagai macam sumber daya mineral yang potensial. Kemudian yang ketiga, wilayah lautan di Indonesia mengandung berbagai macam sumber daya nabati, hewani, dan mineral. Soal nomor 8. Masalah lingkungan hidup yang berhubungan dengan iklim serta terjadi di Indonesia dan di dunia adalah A. Keterbatasan sumber daya alam, B. Kepunahan keanekaragaman hayati, C. Pemanasan global, D. Pembuangan limbah, E. Polusi udara.
Jawabannya adalah C, pemanasan global. Kita lihat pembahasannya. Masalah lingkungan hidup yang berhubungan dengan iklim adalah terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global yang terjadi dikarenakan emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi, sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Selain itu, hal tersebut juga mengubah pola alami musim dan curah hujan. Akibat dari perubahan cuaca tersebut, para petani sering mengalami kegagalan panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan karena musim kemarau yang berkepanjangan. Jadi, masalah lingkungan hidup yang berhubungan dengan iklim serta terjadi di Indonesia dan di dunia adalah masalah yang berhubungan dengan pemanasan global. Soal nomor 9. Bioma yang memiliki 4 musim dan curah hujannya berkisar 750 mm sampai 1000 mm per tahun adalah: A. Hutan hujan tropis, B. Sabana, C. Tundra, D. Taiga, E. Hutan gugur. Jawabannya adalah E. Hutan gugur. Kita lihat pembahasannya. Bioma hutan hujan tropis mempunyai ciri-ciri dilewati garis khatulistiwa, curah hujan sangat tinggi, terdapat kanopi, sinar matahari sepanjang tahun, dan bersifat heterogen. Kemudian bioma hutan gugur mempunyai ciri-ciri curah hujan sekitar 750 mm sampai 1000 mm per tahun, mempunyai 4 musim, suhu terendah saat musim dingin mencapai 30 derajat Celcius, dan suhu terpanas saat musim panas mencapai 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk bioma taiga mempunyai ciri-ciri berdaun jarum, musim panasnya hanya sekitar 3 bulan saja, selebihnya adalah musim dingin, dan hewan yang dapat hidup merupakan hewan berdarah dingin. Selanjutnya bioma tundra mempunyai ciri-ciri berada di daerah kutub dan tumbuhan paling banyak adalah lumut. Selanjutnya bioma sabana mempunyai ciri-ciri ditumbuhi padang rumput yang diselingi oleh pepohonan, terdapat di daerah khatulistiwa, dan memiliki curah hujan yang sedikit. Soal nomor 10. Siklus hidrologi merupakan mekanisme alami perputaran air di bumi agar terjadi keseimbangan. Manakah pernyataan berikut ini yang tidak tepat terkait proses terjadinya dalam siklus air? A. Transpirasi adalah penguapan yang berasal dari perairan terbuka. B. Tingkat evaporasi dipengaruhi intensitas penyinaran matahari. C. Presipitasi dapat berwujud air, es, dan salju. D. Perkolasi adalah aliran air di dalam tanah. E. Infiltrasi dipengaruhi oleh kondisi tutupan vegetasi. Jawabannya adalah A. Transpirasi adalah penguapan yang berasal dari perairan terbuka. Kita lihat pembahasannya. Siklus air adalah perputaran air di bumi yang melibatkan beberapa proses, yaitu proses yang pertama evaporasi, yaitu penguapan dari perairan terbuka. Kemudian yang kedua transpirasi, yaitu penguapan dari makhluk hidup. Kemudian yang ketiga kondensasi, yaitu proses pembentukan awan. Yang keempat adveksi, yaitu pergerakan awan dari atas lautan menuju daratan. Yang kelima presipitasi, yaitu proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang keenam infiltrasi, yaitu penyerapan air melalui pori-pori tanah. Yang ketujuh runoff, yaitu aliran air di atas permukaan tanah. Yang kedelapan perkolasi, yaitu aliran air di dalam tanah. Jadi
Transpirasi harusnya adalah penguapan dari makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, cukup sekian dulu latihan soal untuk kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita mengerti dan dapat kita pahami. Nah, untuk sahabat YouTube Sumayasa Dom Edukasi yang ingin download latihan soal ini, silahkan lihat link downloadnya pada kolom deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.